Hari ini kita ngobrol bersama Yasmin Nepper dan Megan Domani. Nepper bener Nepper atau Nepper bener ya? Nepper. Halo. Halo. Itu surname dari mana? Papa. Apa Dari Kanada. Aku nggak tahu sih. Like I don't know what it means. I don't know where it's from. Oh iya. I never asked. Terima aja. Oh namanya Nepper. Oke. Oke. Kalau Yasmin, aku tahunya dari kerja bareng temanku si Ernest ya. Kamu ada film bareng kan? Dulu banget Imperfect. Imperfect ya. Itu Iya. pertama kali aku ngelihat dia di trailer. Waktu itu baru berapa film ya kalau nggak salah ya di Imperfect. Kayaknya Imperfect itu film kedua aku deh. Film kedua kan, Kedua, makanya pas aku iya. lihat, wah ini ada pemain baru nih, asal aku baru lihat kan. Iya. Itu Imperfect. Terus abis Imperfect. itu baru kemana-mana tuh ya. Iya. Abis itu baru yang lain-lain. Itu kalau nggak salah kamu masih belasan tahun ya di Imperfect ya? Ya kayaknya aku di Imperfect 15 tahun deh. 15 tahun. 15 tahun. Dan hari ini dia udah hamil di Musuh Dalam Selimut. Iya, itu deh. Now I'm 22. Wah ya ampun, udah lama banget berarti ya. By the way ini kan ada ini kan briefing hari ini siapa yang Iya. datang segala macam. Coba nih tolong nih Gilang nih nyiapin nih. Musuh Dalam Seimut coba. Musuh Dalam Seimut. Hah? Musuh Dalam Seimut. Bisa. Pantesan pas dia kasih dia gini. Musuh dalam seimut. Coba kenapa nih seimut coba? Apa yang dia pikirin tuh? Kalau Megan itu aku tahunya karena kamu adiknya Brian ya. Iya, benar. Sering ketemu kakaknya dia. 3 kali iya. ada kali. Kesini. Pernah kesini? Enggak in the wild gitu. Oh, in the In the wild. In the wild. Oke. Pertemuan pertama tuh lagi makan di restoran steak di sini. Aduh lupa lagi namanya. Kayaknya aku tahu deh. Tahu ya? Iya. Setiap Selasa ada Tomahawk Tuesday. Iya. Itu Yasmin diskon setengah harga. Aku nggak tahu lagi. Jadi ada masanya aku sama istriku hampir tiap Selasa ke sana. Diskon setengah harga. Karena Tomahawk mahal sih. Iya, kita nyari You try diskonan. Mahal, Tomahawk is expensive. Really good. It's Iya. Enak. Ada kamu jangan di situ. Nggak tahu tuh, tapi kayaknya nggak ada. Saya kakak aku sering banget ke sana. Oh, dia juga pemburu diskon ya? Sama ternyata. Sama, kita suka nyari diskonan berarti. Ya lagi makan di sana, terus ada si Brian sama orang-orang gitu kan. Terus aku sama istriku. Terus istriku ngelihat ke arah meja mereka gitu. Temen aku gitu. Oh yang mana tuh kamu? Itu ada. Yaudah nanti aku sapa dia bilang. Pas nyampe, hai sopan banget kakaknya. Oh. Hai apa kabar? Sopan banget kakaknya si Brian Domani itu. Emang kayak gitu ya? Iya. Terus aku bilang, iya anaknya baik banget atau segala macam. Sopan. Iya kak gini. Kak gini, dompet aku ketinggalan. Pantesan baik banget ya. Itu enggak. Ada permintaan ternyata. Enggak, itu enggak kayak gitu. Tapi emang anaknya kelihatan baik banget. Habis itu pernah ketemu lagi di mana gitu. Lupa lagi. Nah, tapi berarti kakak kamu duluan ke entertainment Iya, kah atau benar. gimana? Brian tuh duluan karena dulu Brian tuh di Super Seven boy band gitu kak. Oh, dia anggota boy band. Iya, dulu dia boy band, terus aku tuh tipe adik yang suka ngikut-ngikut aja kemana-mana kalau dia lagi manggung. Habis itu baru aku mulai ikut casting-casting juga. Oh, jadi ketika kakakmu masuk di entertainment, kamu ikut casting juga. Iya, karena kan mereka sempet ada kayak sinetron tentang boy bandnya itu kak. Oh. Iya, jadi mereka casting-castingin orang, terus kayak aku ngeliat mereka casting kok kayak seru banget. Akhirnya kayak coba deh casting-casting juga gitu. Terus aku nge-google nih sebelum ketemu kalian. Kamu ada yang lain juga yang di entertainment ya? Ada Brian, ada kamu. Kayaknya ada yang lain. Ada Siapa sepupu Domani? aku. Oh, enggak ada sih kalau Domani. Domani nggak ada lagi ya? Di entertainment Domani nggak ada. Cuman 2? Iya, cuman 2. Cuman ada 2 Domani? Iya, cuman ada 2 Domani. Oh, Oke, nah kamu awal karir umur berapa berarti? Kan dia kan 15. Awal karir 12 tahun. Wow, muda-muda banget ya. Muda-muda. Sekarang kamu umur? 23. 23, 22, 23. Nah, kamu di awal karir belum pernah dapat peran antagonis. Sebenarnya waktu di sinetron sempat antagonis, cuman mungkin nggak sekompleks itu sih. Oke, karena di sini nih di Musuh Dalam Semen ini. Semen. Sorry. Dia gini dong. Musuh Dalam Selimut ini, kamu jadi antagonis. Iya. Dan kamu deg-degan katanya pas pertama kali tahu apa Iya, gimana? iya. Bisa Jadi- diceritain nggak tuh? Aku waktu pertama kali dikasih sinopsis, pas baca yang awal sampai ke tengah tuh kayak oke, ini ceritanya tentang orang ketiga gitu. Terus dari tengah ke bawah kak aku
hah kok bisa begini ceritanya, karena plot twistnya banyak banget Kak. Jadi aku mikir kayak emang aku bisa ya memerankan karakter ini, karena yang the first half and the last half tuh beda banget akunya. Oh kamunya. Beda banget Kalau cara aku kayak portray. di trailer kan awal-awal kan pas dia nggak di depan pintu kan masih kelihatan baik gitu ya. Oh perubahan itunya yang. Iya, perubahan-perubahan gimana caranya aku nunjukin micro expressionsnya gitu-gitu. Oke. Tapi lebih ke arah gue bisa nggak pull this off aja gitu ketika Iya, baca karena skripnya. jauh banget dari comfort zone aku. Ada ketakutan bakal dibenci orang nggak kan jadi pelakor lah ya di sini ya. Wah panjang tuh napasnya. Udah gitu dulu Karena tuh. dari trailer aja aku udah banyak yang di hate gitu loh Kak. Masa Cuman sih? aku bacanya jadinya kayak ketawa-ketawa dikit gitu, karena kayak seru banget nih, baru trailer aja orang udah bisa benci sama aku gitu. Tapi kan artinya deliverynya bagus. Iya, Semoga. betul. Karena kan orang jadi ikutan kesel kan. Tapi aku ngeliat kamu juga pas di trailer itu pas kamu micingin mata gitu kan. Iya. Juga kelihatan ininya jahatnya gitu di situ. Apa komen yang kamu baca-baca? Mungkin kita tuh sempat naro salah satu dialog yang aku ngomong ke gadis yang diperankan Ya, Yasmin. karakter Aku Yasmin. ngomong kayak punya gue punya lo juga, sambil ketawa. Terus si gadis jawabannya ketawa awkward banget. Semua orang nggak klip kalimat itu Kak, karena maksudnya apa nih punya gue punya lo juga, ini berbagi-bagi. Terus mereka langsung menceritakan kisah mereka malah Kak. Oh malah curhat Iya di curhat komen. Kak. Terus jadi sebel sama aku, kan bukan aku yang ngelakuin, kenapa jadi aku yang kena gitu. Bener. Nah kalau Yasmin ini pertama kali memerankan istri, orang hamil atau gimana? Enggak sih, aku jadi istri udah beberapa kali. Udah beberapa kali. Terus hamil juga beberapa kali, karena waktu itu aku sempet sinetron. Terus aku perannya hamil, dan itu kan sinetron lama. Aku syuting setahun 8 bulan. Oke. Terus selama 3-6 bulanan itu aku hamil. Oke. Gitu. Jadi aku kayak udah Biasa hamil. bukan. Ya biasa meranin hamil. karakter hamil gitu. Oke, berarti pas baca skrip, oke ini mah gue pernah nih ngelakuin. Nah, tapi susahnya di sini tuh ada beberapa kejadian dalam film yang kayak Megan bilang plot twist kan. Oke. Terus ada adegan di mana si gadis ini harus lari lah, harus mencari tahu. Jadi aku susahnya nyari tahu gimana cara orang harib. Orang lima, bukan, orang Gimana bisa ya? Gimana cara orang hamil itu lari? Kan aku nggak tahu selincah apa Gimana dengan. cara orang hamil itu lari? Nah, jadi aku nyari di TikTok gitu loh. Oh itu search TikTok yang lumayan aneh untuk yang nggak tahu konteks ya. Yeah, Orang it hamil was lari. quite difficult for me karena aku kayak mereka tuh hamil 9 bulan, pergerakannya itu limitednya seberapa sih gitu. Jadi di TikTok aku nyari orang hamil 9 bulan olahraga gitu. Olahraga. Contohnya seberapa lincah Oke. mereka. Seberapa lincah? Dan Selincah ternyata apa sih? ada yang masih lumayan kayak aktif gitu. Yang lari ada nggak? Nggak ada. Orang hamil lari nggak ada? Nggak ada, tapi kayak jalan cepet gitu. Berarti adegan kamu lari ketika hamil 9 bulan? Kamu nggak lari, jalan cepet berarti di Iya, filmnya? agak jalan cepet sih. Nanti nonton aja deh Kak. Oke. Oke. Kayak Kayak agak bebek gak sih kesusahan. kamu kayak? Iya, karena it's really hard, you know, Yeah. karena it's like a big bump. Terus kakinya harus agak kayak lebar dikit gitu kan. Oh, dia kebuka kiri kanan gitu. Heeh. Karena kan perutnya harus di sini. Nahan the weight gitu loh. Pegang nggak perutnya ketika lagi Pegang. jalan cepat gitu? Berarti kan gitu kan? Kayak karena agak ngebayanginnya agak ngilu juga sih kalau ada kayak baby dalam sana, terus kayak Iya sih. you're running kayak aduh ngilu gitu. Apalagi 9 bulan kan? Yes. Oke, itu Hamil berarti juga. riset kamu soal ibu hamil lumayan mendalam juga ya? Iya. Sampai larinya aja dicari kan? ada riset-riset khusus lagi nggak? Soal apa? Soal diselingkuhi, soal suami diambil pelakor, sempat nyari tahu, sempat nanya orang. Nah, kalau soal selingkuh itu aku sempat nanya beberapa teman-teman. Nanyanya apa? Lu pernah diselingkuhi? Lu pernah diselingkuhi tetangga nggak? Ketika lo hamil 9 bulan? Lebih ke the older I get, semakin aku realize bahwa ternyata isu perselingkuhan tuh banyak banget ya Sekarang ini. sekarang ini. Atau ya aku nggak tahu sih dulu banyak apa enggak, because I was a Yeah. kid, right? Ini kan Yeah. aku baru banget beranjak dewasa. Terus Yeah. teman-teman di sekitar aku juga baru mulai punya hubungan, relationship. Jadi aku dengar banget banyak cerita soal isu perselingkuhan. Dan ada beberapa teman yang aku tahu pernah ngalamin hal tersebut. Jadi aku Oke. kayak nanya aja how it feels, terus pas curiga kayak gimana, and how did you find out, gitu-gitulah. Karena kamu nggak pernah ngalamin, jadi kamu harus punya konteks itu ya? Iya.
Oke. Terus ada yang bilang kayak sampai rasanya tuh they're crazy gitu, soalnya saat mereka nanya pasangannya bohong, tapi deep down mereka tahu what's happening gitu-gitulah pokoknya. It got like so intense, but yeah. Oh iya. Ya karena pas kita nanya, lo kayak gini-gini ya, terus dia bilang enggak, padahal kita tahu itu bohong. Iya. Jadi ada layer kayak, gue tuh ngasih lo kesempatan buat jujur, Yes. terus lo enggak, sekarang chance-nya hilang, jadi gimana gue proses feeling ini gitu? Iya, terus kayak deep down pasti kalau kayak kita ada emotional relationship sama orang, kita kan pasti punya the little hope that it's not true. Ya. Walaupun semua orang bilang kayak ya ini benar, udah ada buktinya, tapi kan ada sisi di dalam diri kita yang kayak berusaha denial bahwa nggak mungkin nih, dia udah baik banget sama gue nih, nggak pernah salah nih. Jadi sisi-sisi denial itu sih yang aku tebelin lagi. Keren loh. Tapi nangis gak tuh orang-orang kamu wawancarain kayak gitu? Pernah diselingkuhin nggak? Coba ceritain lagi gimana waktu Bukan itu? yang masih anget-anget dong, jangan yang udah happy lagi gitu. Oke. Nah kalau kamu berapa pelakor yang kamu ajak ngobrol? That's interesting. Gimana cara kamu riset merebut suami orang? Itu agak bahaya sebenarnya Kak. Aku sempat kepikiran sih, oke, nanya nggak ya? Karena aku kan Oh nanya nggak ya? Ada temen kayak nanya nggak ya kayak nanya ke temen nggak ya? nanya nggak? Terus akhirnya kayak jangan deh. Kayaknya terlalu personal deh. Nggak, Akhirnya ini jadinya sendiri aja, riset sendiri sendiri. aja sama minta bantuan acting coach dan juga sutradara kita Bu Hadra sih. Kan kalau misalnya ada orang ngerebut pasangan orang lain, dia kan butuh motivasi dong pasti ya. Karena sampai ngerusak hubungan orang loh gitu. Iya benar. Kira-kira motivasi kayak apa yang paling membuat orang jadi mau ngerebut? Oke. Apa iri? Apa ya? Kayaknya kalau dari karakter aku ini, dia itu suka banget sama attention yang diberikan suaminya, gadis. Jadi dia Oke. pengen banget bisa mendapatkan itu juga. Oke. Dan karakter aku mungkin konteksnya adalah aku tuh overly cheerful Kak. Jadi kayak orang ada yang baik, ada yang cheerful, tapi kalau Suzy tuh over. Oke. Jadi orang bisa ngerasa kayak, oh ini orang baik ya, tapi lo ngerasain ada yang aneh gak sih sama dia gitu, kayak fake ya gitu. Dan aku tuh kenapa bisa kayak gitu, karena pastinya aku pengen orang nyaman sama aku. Oke. Makanya aku bisa kayak gitu sama suaminya juga, biar dia kepincut sama aku gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang mungkin dimulai dari keirian, cuman aku sadar kalau si gadis ini gak se-friendly aku, jadi aku bisa masuk dengan cara harus lebih friendly daripada gadis gitu. Tapi friendly-nya juga cuman topeng dia kan sebenarnya. Itu dia sebenarnya Oh. cuma topeng. Kadang ada cewek-cewek yang memang baik, memang friendly. Tapi teman-teman cowoknya jadi pada kegeeran. Iya. Gimana nih itu. ceritanya nih langsung. Benar, langsung benar. ya itu. Ya kan Bener, suka kayak gitu yang juga baper kan. gitu kan. Ada yang baper juga iya, kan. Emang, iya. Oke, berarti ini bukan kayak gitu tapi. Bukan, karena kalau si Suzy ini cuman buat mereka. I see. Di luar sana dia nggak kayak gitu. Oke, nah ketika kamu baca naskah ini ada ketakutan juga nggak? Nah hubungan gue nih bisa kayak gini juga nggak ya? Tiba-tiba ada musuh dalam selimut apa segala macam. Jujur di naskah ini plot twistnya berlayer, it's like plot twist after plot twist Oke. after plot twist, dan aku bisa jamin banget Karadit nggak bisa nebak endingnya. Oke. Ending filmnya. Jadi karena emang kalau Karadit nonton itu bakal kayak teka-teki gitu loh. Bakal Oke. kayak puzzling and trying to know where the end is. Oke. Berarti artinya ketika kamu baca skrip pun tiap lembar juga kamu nggak bisa nebak gitu. Iya. Oke. Nah, Terus tadi aku lupa pertanyaannya apa. pertanyaannya sih kamu takut nggak nanti di kehidupan nyata kamu menemukan permasalahan yang sama apa enggak? Right. Karena ceritanya tuh banyak banget plot twist, jadi aku ngerasa ini kayaknya nggak mungkin deh di kejadian nyata bisa sebegininya. Maksudnya arahnya ke gitu. situ. Iya. Jadi sebenarnya ini kita tuh kalau Berharap ya kamu ya. Kamu berharap dari ya? kemarin kita kalau kayak promo kita tuh terbatas dengan apa yang ditunjukin di trailer aja Kak sebenarnya. Karena ceritanya tuh beda banget sama apa yang ditunjukin. Oke. Gitu. That's it. Spoiler gak ya? Enggak. Boleh nebak nggak sih? Aduh. Jangan. Nebak ya. Boleh. Boleh. Tapi kita Don't say Iya. yes or no ya. Iron Man mati di sini. Nah, kita ayo pulang kita yuk. udah serius banget loh. Kita udah kayak bakal ketebak gak ya? Nggak, tapi jujur ya. Kelihatannya kayak seperti memang straight aja. Right. Jadi kalaupun ada twist, pasti aku juga nggak nyangka.
Iya, Karena dari iya. trailer tuh kelihatan kayak ini pasangan pindah ke klaster ya, apa sih? Pindah ke Komplek rumah. perumahan komplek ya. Terus ada tetangga awalnya baik, ternyata mau ngerebut sampai berbagi, kita sharing apa bersama, suami bersama ya kata-kata Suami di trailer tuh. jamaah. Suami jamaah. Semua suami jamaah itu kelihatan very straight aja gitu. Iya. Tapi ternyata nanti ada gitu-gitunya ya. Orang nggak bakal nyangka lah iya. kalau kayak Dan gitu. kita nggak bisa banyak cerita karena takut spoiler itu sih. Cuman kalau kita baca komentar-komentar kayak ya ini mah sama aja kayak film-film yang udah pernah tayang. Terus kita kayak enggak, please percaya deh, enggak sama Please, ini sekali. beda, janji. Kayak tolong ditonton please. Bener. Atau di trailernya ada tulisannya ya. Ini beda loh. Gitu. Ada trailer kan gitu. Harusnya sih. Tapi memang film soal perselingkuhan ada beberapa ya dan kayaknya ini tema yang juga lagi marak di Indonesia ya. Karena buktinya penontonnya juga banyak loh. Iya sih, itu. Apa motivasi orang menonton Relate mungkin. relate ya? relate. Atau ngerasain bahwa gue juga pernah digituin. Iya. Berarti perselingkuhan tuh isu yang sangat jamak di Indonesia ya. Betul itu. Sadly. Oke, nah special screeningnya udah diadain untuk film ini katanya. Testimoni penonton gak jauh-jauh dari gokil penuh twist. Oh berarti penontonnya juga mengamini. Iya. Penontonnya juga ngeh bahwa ada banyak twist di film ini. Iya. Cuman dari tadi kita udah ngobrol, belum ada yang cerita. Ini ceritanya apa? Sinopsisnya apa? Silakan Yasmin. No, begin. Premisnya apa? Ya udah Fadil, ayo Dil. Ayo Dil, Fadil ini. Mungkin cerita yang kita bisa ceritakan adalah Suzy sama gadis itu mereka tinggal di satu komplek. Ya, akhirnya mereka bertemu. Terus karena Suzy itu baik banget sama gadis dan bisa bikin gadis nyaman, akhirnya gadis sering ngajak Suzy main ke rumah. Oke. Ke rumahnya dia. Dia baru beli rumah nih berarti. Iya, dia baru pindah. Baru gitu. pindah, oke. Terus akhirnya mungkin karena Suzy juga tipe orang yang kayak, oh ya ini komplek aku udah lama banget nih tinggal di sini. Jadi kayak bikin dia nyaman dengan kompleknya juga Akamsi, gitu. akamsi. Iya, kayak ini tuh tempat gue gitu loh. Oke. Terus akhirnya diajak main ke rumahnya. Disitulah bertemu dengan Andika, suaminya gadis. Oke. Iya. Cuman memang awalnya si Suzy ini fokusnya cuma sama gadis aja yang kayak Sama gadis. Suzy tahu kalau gadis tuh pengen banget hamil, jadi Suzy tuh yang kayak ayo olahraga, ayo makannya yang sehat. Oh dari awal gitu. belum hamil berarti ya? Belum ya? Oke. Belum. Terus akhirnya karena ada Andika, jadi Suzy bisa baik juga lah sama dia, misalkan dinawarin makanan ke gadis, dinawarin juga ke Andika. Tapi lama kelamaan perhatian dia ke Andika juga lumayan besar gitu. Dan mungkin Andikanya, makanya aku nggak bisa bilang Suzy sepenuhnya salah karena Andikanya juga kepancing. Ada kesempatan. Andikanya nyaman sekali sama Suzy Ada gitu. kesempatan. Tapi yang tadi kita bilang mungkin lebih banyak lagi kompleks ceritanya dan banyak plot twist yang mungkin kita nggak bisa ceritakan sekarang Kak. Iya. Oke. Tapi kita bisa jamin nggak ada yang bisa nebak Oke, endingnya. jadi penasaran gue plot twistnya apa nih. Iya. Aku jamin sih, nggak akan. Apakah Nggak kamu nyangka. kita kasih tahu setelah ini kelar? Aduh, jadi nggak seru kalau mau nonton. Salah milih KPR? Enggak, bukan. Berapa tahun? Plot twistnya ternyata banknya salah. Oke. Nah, kamu bawa apa nih? Ada monopoli. Ini katanya permainan yang Iya. ada di itunya juga. Jadi Suzy ini nggak tahu boundaries Kak, dia tuh orangnya. Jadi Oh, nggak misalkan tahu batas gadis ya. sama Andika lagi mau pacaran, mau date night, si Suzy tuh pengen ikut gitu, pengen ngajak main game. Nah ini salah satu gamenya. Oh, ini gamenya Ya apa ini nih? tuh jadi sebenarnya kalau yang di film monopoli, tapi kalau ini monopoli musuh dalam selimut. Oke, Yang saya- tapi di film monopoli. Iya, kalau yang film monopoli beneran Kak. Oke. Nah ini kebetulan saya baru tahu 10 menit yang lalu. Jadi Bawa kayak gini. iya, jadi saya jelaskan sebisa mungkin. Baru diajarin Iya. nih. Jadi sama aja kayak monopoli, kita semua punya karakter masing-masing. Kita roll the dice, nanti itu berhenti di mana. Misalkan face it, kita ngambil face it. Kalau di spill it, kita ngambil spill it. Cuman Wah, ini niat sih. juga ada free talk. Niat. Kalau free talk itu kita harus memberi quotes hari ini Kak, kata-kata hari ini. Oh, kata-kata harinya dong, Iya. dari kakak. Terus kalau shock kita nggak ngambil kartu, tapi lawan kita yang malah menentukan kartunya atau bisa bikin tantangan sendiri. Lawan yang ngasih ke kita. Iya, ke Oke. kita. Sama satu lagi adalah mana? Pick one. Oh iya, pick one. Kita bebas milih apapun. Oh. Mau face it atau nggak spill it. Oh, gampang sih. Oke. Gampang. Oke. Oke. Ih, banyak juga dudanya. Oh, iya. Dadunya. Kamu warna apa? Aku suka pink. Oke, kalau gitu aku biru. Oke. Apa hijau artinya?
karena aku musuh dalam selimut. Kok hijau musuh dalam Keirian. selimut? Oh, keiri. Iya, hijau warna Jealousy iri. is green. Baru tahu. Iya. Oh gitu ya. Oke, sip. Oh, aku dulu ya. Iya. Oke. Dua. Langsung pas, loh. Mantap. Kasar. Tuh Megan. Mantap. Megan Sika. Dua juga, pas. Suka banget tuh kayak gitu. Nah, ini nggak mungkin dua juga dong. Dua. Oke, makasih untuk hari ini. Makasih ya Kak. Kok bisa dua semua? Nggak tahu. Aneh nih. Dadunya. Empat. 4. Tuh, wah, gak, 4. Pick one. Iya. Face it itu apa? Kayak dare, kalau Dare-nya? spill it itu truth. Spill aja. Kocok dulu ya. Iya. Pilih satu. Dia gampang dihipnotis kayaknya. Dia mau pilih satu. Oke. Pernah berharap hubungan sahabatmu gagal nggak? Ih, ini jawaban yang mudah sekali. Karena saya nggak punya sahabat. Nggak, kalau dulu ya. Nggak lah, nggak pernah lah. Nggak pernah. Pernah berharap punya hubungan kayak sahabat, iya. Karena aku dulu punya pas zaman SMA tuh ada apa namanya, teman-teman SMA yang udah pacaran duluan. Oke. Kan masih jomblo juga Iya, tuh iya, saat iya. itu. Kalau ngelihat hubungan-hubungan yang lucu-lucu gitu juga pengen. Jadi irinya cuman gitu doang. Tapi nggak pernah berharap dia gagal. Oke. Oke. Terus lanjut. Aku ya. Iya. Sorry. Maaf. 1. Shock. 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 Coba kamu tentuin dia. Kalian dia bisa apa. milih atau bikin tantangan. Spill it aja. Spill Oke. it, spill it. Mau kamu yang pilih atau aku ambil aja? You can Kamu take ambil. it. Oke. Saat tahu sahabatmu selingkuh, apa yang kamu lakukan? Sahabat aku nih yang selingkuh. Iya. Dukung. Canda kan. Wah, mendalami peran ya Anda ya. Nggak bisa lepas dari peran nih. Bercanda Kak. Mungkin Pernah dulu nggak? Pernah nggak? Pernah. Sahabat satu circle? Sahabat aku selingkuh pernah. Cuman waktu itu aku tuh nggak kenal pacarnya. Jadi mungkin konteksnya di situ kali ya. Kalau aku kenal pacarnya, aku pasti kasih tahu pacarnya. Tapi kalau aku nggak kenal, itu udah di luar kendali aku sih, menurut aku. Tapi tiap kali dia cerita atau melakukan itu, kamu udah kayak, bukan urusan gue deh, biarin Iya, aja deh iya. gitu ya. Kayak kalau dia ceritanya kayak very detail atau apapun, aku kayak udahlah, Males ngapain ya? denger gitu. Oke, Saya oke. kayak gitu. Yang sahabat kamu cowok apa cewek? Sahabat aku cewek. Oke. Nah, kita udah kedatangan sahabat kamu dan ternyata ada di situ. Oke, silakan. Satu, shock juga. Nah, gantian kamu balas Oke, dia. artinya kamu face it. Face it. Oke. Selfie lalu posting di IG story dengan caption kepercayaan itu rapuh. Oke. I'll do that. Oke. Mana Oke. itunya? HP-nya. Kepercayaan itu rapuh. Kepercayaan itu rapuh. Selfie banget nih. Atau selfie yang lama aja biar nggak ketahuan tuh. Musuh dalam selimut. Selfie yang Jangan lama. gitu dong. Kepercayaan itu rapuh. Oh, heboh nih. Orang nggak tahu konteks, heboh ini. Kamu ada pacar nggak tapi? Ada. Ada. Terus tiba-tiba kamu posting gitu? Nah itu dia. Itu problemnya Ini itu. kayak apa ya? Gua nggak berani face it lah kalau kayak gitu. Ntar tiba-tiba Gini aja kali ya biar black lebih screen. black Iya, screen iya. ya. Oh, Waduh. Gen Z kasih lagu Juicy Lucy itu. Mau ditambahin lagu? Ya boleh. Lagu apa? Juicy Lucy. Lampu kuning. Lampu kuning. Lampu kuning. Pasti Yasmin nggak Tahu tahu. lagu kuning? Yang ini kan. Iya. Mengapa? Gini aja nih kepercayaan itu rapuh. Allah, astaga ya Allah. Udah ya? Udah. Tunjukin nggak? Ya Masih Allah. uploading lagi. Ya Nggak, kita Allah. percaya, kita Tapi percaya. Udah ya teman-teman. Oke. Iya, Oke, keren, ini keren, pasti keren. Spill it terus lah inilah. Kalau kayak gini daripada kenapa-napa gua. 4 mana sih? 1, 2, 3, 4. Iya, baru Face bilang. it. Bismillah. Jongkok sampai ada pemain yang dapat spill it. Ya Allah, capek banget gua. Jongkok banget nih. Kelihatan nggak di kamera? Apa squat? Berdiri tapi jongkok. Oh, berdiri, nggak kelihatan. Oke.
Oke, gue setengah jongkok nih. Oke. Oke. Semoga ada yang dapat spill it ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Spill it! udah. Duduk lagi kakak. Oh. Hal terjahat apa yang kamu lakukan ke sahabat kamu? Ceritakan. Hah? Hal terjahat? Nggak pernah jahat kak Mungkin aku tipe orang yang lumayan jujur ya kak. Jadi aku Oke. tipe orang yang suka nge-confront. Apapun yang di ini. Iya, jadi misalkan kayak menurut aku itu bikin aku sakit hati, pasti aku confront kayak jujur tadi menurut aku tadi kamu gini Iya. gini gini daripada ngomongin belakang gitu aku. Udah. Minjem barang tapi nggak pernah balikin sampai sekarang, pernah nggak? Gak pernah. Aku pernah tipe ya? orang yang selalu inget kalau soal kayak gitu-gitu. Aku ada satu temen yang minjem CD Sheila on 7 belum dibalikin sampai hari ini. Sampai aku bikinin di skrip, aku bikin satu episode Malam Minggu Miko soal itu. Oh iya? Iya, Itu saking tahun kapan tuh kak? udah lama banget itu CD kesukaanku soalnya. Ya ampun, dia kesindir nggak kak? Sadar Nggak, nggak? udah nggak usah dibahas deh. sebel. Silakan. Oke. 6. Pas. Oke, putaran terakhir kali ya. Iya, boleh. Nanti kita ngobrol lagi. 3. Sini aku bantu. 1, 2, 3. Face it lagi. Prank sahabat kamu telepon terus bilang kita perlu ngomong serius. Gue nggak punya sahabat masalahnya. Istri lebih dari Oh sahabat. iya betul. Istri lebih dari sahabat. Takut banget. Istri itu lebih dari sahabat. Mau video call atau telepon voice call aja? Video. Oh. Hah? Biar bisa lihat reaksi kan? Video ya, Iya, video ya. Oke, video. Dia di mana dia? Dia nggak ngangkat. Oh, di reject. Nggak. Oke. Halo. Kita perlu ngomong serius nanti. Kita perlu ngomong serius nanti. Kita perlu ngomong serius nanti. Kita perlu ngomong serius. Respon please. Respon please. Dadah, kita perlu ngomong serius nanti. Dadah. Dadah, kita perlu ngomong serius nanti. Kita perlu ngomong serius nanti. Kita perlu ngomong serius nanti. Kan dibilang nanti. Dadah, nanti, dadah. Marah beneran ini. Challenge. Ya udah, dadah. Itulah pernikahan. Itulah pernikahan. Sama siapa? Lagi syuting. Oke, silakan. Oh, kamu sekarang. Oke. Sama siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Face it. Face it. Hmm. Berdiri, angkat tangan, teriak di keramaian. Punya gue ya punya lo juga. Aduh, ini keramaian. Oke. Angkat tangan tuh maksudnya apa ya? Punya, Oh. tapi Campville deket sih. Aku temenin deh Megan. Ayo gitu doang. Oke, berdiri angkat tangan, Berdiri, punya angkat gue ya tangan. punya lo. Kamu rekam? No, Enggak. udah banyak nih. Iya. Oke. Hey, punya gue punya lo juga. Nah, Weh, luar biasa. Baik ya, nggak kayak di film. Iya. Oke. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Shock. Kita yang pilih, Pilih. kakak. Kamu aja. Kan tadi aku udah pilih. Ya udah. Spill it deh. spill it. Pernah berharap karma datang ke sahabatmu? Enggak. Cepet banget. Kayaknya orang baik sih, dia orang baik. Jangan. Sahabat aku namanya Asha. She's the sweetest person. Oh. Jangan. Asya siapa? Asha Asunsao. Oh, Oke. saya your name? Iya. Ah.
Itu orang ini juga entertainment juga. Yes. Oh iya, Iya. ketemu pas lagi kerja. Ketemu waktu di Jakarta pertama kali karena aku tinggal di Bali kan. Heeh. Dia juga dulu dari Bali awalnya, and then kita ketemu di sini gara-gara satu manajemen, terus tinggal di tempat yang sama. Oh, Asya Asunsao. Asya Asunsao. Asya Asunsao. 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 Iya. Orang mana kok Asunsao? Asya itu papahnya Portugal, mamanya Solo. Gokil. Kamu neper. Iya kan? Iya. Emang kalian mengumpulkan nama belakang yang Never. ini beda-beda ya. Oke. Domani. Pernah nggak temenan sama sahabat tapi ternyata sahabatnya nggak baik? Kalau itu kan kamu dapat sahabat yang benar tuh. Pernah. Oh pernah. Pernah. Dia apa yang diomongin kah di belakang atau? Banyak nih. Tricky, kayaknya. tricky. Enggak, jadi untungnya jahatnya bukan ke aku sebenarnya. Oh. Gitu. Kayaknya banyak yang nggak bisa diceritain nih kayaknya nih. Oke, kita lanjut soal filmnya ya. Oke. Apa adegan paling sulit di film ini? Kalau buat Megan apa? Tricky. Heeh. Tricky tambah spoiler. Oh iya, ini sangat Iya. spoiler konteks banget ya. Iya, ada satu scene di mana aku berubah banget, Kak. Berubah banget tuh apa? Berubah banget tuh kayak dari yang ini baik banget tiba-tiba kayak switch gitu. Oke. Itu lumayan tricky buat aku karena aku nggak tahu sejauh apa. Ketika syuting kan pasti jumping kan? Iya itu jumping. Oh. Jadi mungkin waktu syuting juga kita merasakan kayak capek dalam emotionnya karena kayak hari ini ngambil yang happy, abis itu nanti ngambil yang marah, abis itu happy lagi, abis itu kayak bener-bener Iya. diacak-acak gitu. Cuman mungkin yang aku bisa ceritakan ada satu kejadian Yasmin nonjok aku, Kak. Yang bener Yasmin. Yang bener. Pas lagi break. Pas Bukan lagi nonjok, take. disikut-sikut. Pas lagi break. Enggak, kamu pakai tangan Yasmin. Aku merasakan loh. Kamu ngapain? Tapi Diginiin. emang Megan sampai biru banget, Bang bengkak biru ke banget. aku. Apa itu adegan apa? Jadi adegannya kita sempat udah posting sih. Jadi ada adegan aku sama gadis itu kayak jambak-jambakan gitu, Kak. Terus ceritanya Jambak-jambakan. harusnya jambakan doang, Kak. Kayak ya udah berantem dikit gitu. Terus di sini tuh harusnya Yasin cuma yang kayak ngedorong aku, tapi dia ngedorong aku bener-bener kayak pak gitu. Bukan, gak Oh. gitu. Gak gitu. Oh, Klarifikasi. kamu ngedorong. Tapi gak sengaja ya ini. Iya, tunggu, klarifikasi bentar. Ya, Jadi ya. ada Aku tak cari fotonya. bertiga, ujung-ujungnya itu bertiga Bertiga. perberanteman itu. Terus aku tuh berusaha melepas diri Pas diri. Ah, iya untuk gitu. mendorong. Pas proses melepas dirinya tuh agak kekencengan gitu. Jadi pas serep kena tek, baru aku dorong. Jadi kayak double kill gitu. Sampai biru aku, Kak. Aku Coba cari lihat. fotonya, bentar, mana Tapi ya? kan karena nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya, gak sengaja. In the heat of the moment aja. Iya, But I heat of felt the so moment. bad karena Megan kayak bener-bener langsung kayak teary. Karena itu pasti sakit Kebayang banget sih. sih. Terus kayak langsung biru dan bengep gitu. Tapi adegan terus kan, nggak di-cut kan? Berarti baru berasa ketika cut kan? Begitu cut, dia langsung tiri gitu. Enggak, waktu kena gitu Langsung kayak 5 juga? seconds I can see her eyes, dia langsung kayak nahan pain gitu. Ya ampun. Kelihatan nggak? Iya, Udah merah ini banget. udah dikasih es batu gitu. Jadi setelah itu aku kayak Coba kasih lihat tuh Nggak ya, merah kelihatan banget ya? sih. Kelihatan. aku terangin deh. Tapi aslinya tuh itu biru kayak 3-4 Iya, hari biru. ya Megan ya. Sampai aku Setelah itu besoknya pas ngambil adegan, make upnya ditebelin banget, Kak. Iya. Karena aneh banget tiba-tiba Suzy biru. Nggak, itu nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak sengaja. Tapi seru banget karena artinya dia bener-bener in the moment banget, Kak. Jadi dia kayak sampai nggak sadar gitu loh. Sebenarnya bukan gak sadar sih. Gak sengaja gitu. Iya, nggak sengaja kan nggak sadar. Sadar tapi nggak sengaja. Iya. Tapi begitu selesai kamu nangis nggak? Nangis Oh nggak? enggak. Aku cuma kayak Bukan nangis tapi air mata mat- kamu ber- keluar. Iya, kayak- karena sakit. Jadi Iya. kayak akhirnya berhenti dulu, Kak, take-nya. Itu pertama kali kecelakaan dan kena benda di muka juga kali ya. Kayaknya iya deh, aku tuh Iya nggak pernah kan? ditonjok sebelumnya, Kak. Iya, Jangan makanya. ya. Jangan. Makanya buat sebagian orang Iya. yang nggak pernah ditonjok kan Iya. pasti So you haven't experienced kaget. Thank you for being the first, Iya, Yasmin. makanya akhirnya dapat pengalaman pertama dari Yasmin ditonjok. Jadi pesan moralnya adalah sering-sering ditonjok. Iya. Biar nggak kaget. Tapi ya kebayang sih, kebayang kagetnya sih. Kamu berarti juga nggak enak banget lah ya abis itu. Iya, Nggak dia enak emang nggak enak sih. banget. Dia ada kompensasi nggak? Dia kayak ngasih makan. Dia langsung bener kayak es batu. Dia sibuk sendiri kayak Oh langsung teriak dia. Langsung es batu. Es batu, ditaruh di gelas dia. Aku aus. Ternyata dia yang panik buat dia ya. yang buat nenangin diri.
Itu buat kamu tuh berat tuh berarti. Sebenarnya bukan berat, cuman kayak pertama kali hal ya konyol lah ya hitungannya yang terjadi Terjadi ke aku. Cuman di kalau yang syuting. scene-nya yang tadi sih. Oke. Kalau kamu apa yang paling berat atau nggak paling memorable lah selama ada yang masuk core memory nggak selama syuting film ini? Ada sih, jadi day one, scene pertama itu aku scene romantis langsung sama lawan main aku, Oke. Arbani. Terus kita pernah kerja bareng sebelumnya, tapi bukan sebagai pasangan gitu loh. Jadi ini emang pertama kali kita intimate gitu. Oke. Terus itu day one, first scene. Terus adegannya tuh kayak aku diangkat ke meja sama Bani gitu. Terus mejanya tuh jatuh ambruk tiba-tiba. Yang awalnya nervous banget, makin nervous lagi. Tunggu dulu, adegannya itu tidak seharusnya mejanya ambruk. Nggak seharusnya. Dan itu Oh. udah kayak sekali take karena day one kayak aduh masih awkward, masih kalau biasanya aktor tuh day one tuh belum anget gitu. Iya, Belum dapat flow-nya, syutingnya, baru kenalan sama krunya. Iya, baru ngeliat Baru set. beradaptasi lah. Jadi day one first scene itu intens banget sih rasanya. Terus langsung adegan yang lumayan romantis juga. Jadi aku kayak gitu. Oke. Iya, Lebih ke awkwardnya Lebih sama ke- lawan main lebih ke kan? Karena kan suami awkwardnya. istri kan? Terus Oke. harus kelihatan nyamannya. Tiba-tiba si mejanya tuh bener-bener yang kayak naik ke jungkak gitu loh. Terus aku kayak Bukannya malah jadi kill of the tension gitu? Karena kan meja ini segala, mejanya ini meja. For me it made me more nervous. Oke. Kayak aduh gimana ya gitu. Oh, kok hari pertama aja meja udah kebalik. Itu Apa jangan-jangan next time gua nonjok orang? Apalagi akan terjadi gitu kan? iya. Soal chemistry buildingnya ini di reading tapi emang nggak coba ditelusuri sama si Baninya. Udah sih kita tuh reading juga beberapa kali sama Bu Hadrahnya langsung. Terus sebenarnya overall readingnya lumayan intens ya Megan ya, tapi kita tuh fokus bukan ke romantic scenes-nya. Karena banyak banget adegan yang lebih intens Oke. secara emosional. Oke. Scene marah-marah, scene tersakiti. Oke, sehingga ketika nge-building chemistry sebagai suami istri itu baru kena banget ketika harus satu frame. Iya. Wah, ini satu frame nih gue sebagai istri yang pasti kalau istri kan udah nyaman kan? Right. Karena terlalu mikirin banyak plot twistnya itu, terlalu mikirin kayak gimana cara bikin flow-nya as smooth as possible, walaupun twistnya banyak. Jadinya adegan yang romantic dan yang aku pikir ringan itu kayak ntar aja itu kayak that's like I thought that was the easy part gitu. Oke, I see. Iya. Tapi ternyata it wasn't the easy part. Itu juga kan untuk penonton bisa ngerasain sakitnya aku harus ngeliatan chemistry-nya kayak kuat banget. sama suaminya. Terus gimana? Apa hari pertama kan awkward tuh. Terus meja ngejongkal. Terus apa yang terjadi supaya enak dapetnya? Nggak ada sih yang terjadi. Biarin aja, go with the Biarin flow aja. Kayak berusaha kayak brush it off aja. Oke. Di set berusaha untuk Kan lebih abis sering itu- ngobrol kali sama dia atau Iya. Habis itu kan retake lagi pas udah dapet shotnya kayak oke, ini udah mulai anget lah. Oke. Wah, seru juga ya. Kalau ini take paling lama, take paling banyak berapa take dan untuk adegan apa? Ingat nggak? Yang ketonjok sih. Oh iya. Berapa kali kamu ditonjok? Sekali kan ditonjoknya kan? Abis itu cuma satu take lagi abis itu udah kak. Kayaknya yang tonjok kita membantu sih. kayak sutradaranya kayak udah kasihan. Emosinya dapet ya. Iya. Itu yang paling lama justru. Itu salah satu yang paling lama sama rumah sakit sih. Oh, rumah sakit nih nggak boleh diceritain juga nih. Tapi itu lumayan. Aku lihat di trailer ada mobil kebalik segala lagi. Itu mobilnya beneran. Iya kak itu. Oh, itu iya? keren banget Ada loh, Kak. yang Mobilnya diginiin Ada beneran. orang di dalam ya. Ada orang di dalamnya. Iya, ada Orangnya- stuntnya, nyetirin gila mobilnya supaya mobilnya kebanting gitu ada. Oh, orangnya tahu ada syuting dong. Iya. Tiba-tiba disuruh nabrak aja ya. Disuruh nabrak. Oh, wow. Iya. Serius? Iya. Tuh, tapi dia memang sudah profesional yang sering kayak gitu katanya. Kebayang sih. Iya, cuman aku kan kayak kepo karena gini gimana caranya? Karena beneran kebalik kayak Aku lihat sih. pak gitu. Terus kata dia iya caranya gampang banget, tinggal matiin mesin aja. Hah, gimana? Iya, jadi pokoknya pas udah mau nabrak matiin mesin. Lah, terus? Nggak ngerti aku. Maksudnya Terus gimana? kata dia, iya pokoknya harus pas aja matiin mesinnya. Kalau enggak, ya tewas aku. Tuh kayak ngomongnya enteng banget gitu. Oh really? Iya. I didn't know this. Iya makanya, aku kan nanya-nanya kepo banget soalnya. Cuman dia sangat santai, dia keluar jalan.
Wow. Wah gila sih. kerjaan sehari-hari gitu. Nggak, itu beneran kebalik loh itu mobil. kebalik, Begini kan jebret kayak gitu kan. Terus dia bilang gitu, Iya, caranya matiin mesin. iya matiin mesin Itu gitu. kan tidak menjelaskan Iya, cara dia melindungi kayaknya diri ada kan. kayak, nah kayaknya mobil dalamnya udah dihancurin semuanya kak. Jadi Dihancurin. dalamnya tuh udah taruh pelindung-pelindung kayak kalau F1 gitu kan isinya kosong gitu kan ya, kayak gitu. Jadi kanan kiri depan belakangnya tuh udah dilindungin pastinya. Oh, berarti sebelumnya ada adegan di dalam mobilnya atau nggak boleh ceritain juga nih? Ada. Tapi mungkin adegannya nggak bisa ceritain. Oke, berarti begitu mau balik kalian pada cabut nih. Heeh. Ya kan, gantian stuntman gitu Iya. kan. Ya. Wah Keren ngeri sih. banget ya. Emang Ngeri-ngeri. apresiasi yang terbesar tuh buat stunt double, buat kayak mereka Iya, keren hebat. banget sih. 3 orang kah di dalam mobil yang stunnya atau cuma satu stunnya? Stunnya cuma satu. Karena kelihatannya juga dari jauh juga sih ya. Oke, nah kalau syutingnya sendiri di mana? Di Jakarta Jakarta. semua? Di daerah mana tuh? Di mana ya? Jadi kita syuting 2024 kak, jadi kita udah agak lupa. Oh iya, oh udah setahun yang lalu. Oh, ada di Sentul juga. Ada ya? Ada our house. Iya. Oke, jadi pindah-pindah. Iya. Berapa hari kalau syutingnya? Masih inget nggak nih? Ini udah tahun lalu nih kayaknya. 20 hari maybe. Oke, Ah, let's udah go bener with tahun that lalu ya. ya. Let's go with that ya. Let's go with that. Ya kalau salah juga nggak ada yang tahu ya. Iya, gitu deh. Tahu paling produksi. Sebenarnya yang penting tuh pede ya. Iya. 20 hari. Oke, nah berarti teman-teman bisa nonton nanti Musuh Dalam Selimut tayang 8 Januari 2026 di bioskop. Trailernya udah ada, bisa ditonton juga. Nah pesan nih buat teman-teman yang dari tadi lagi mikir nih, gue nonton apa enggak nih? Kira-kira Yasmin mau bilang apa nih? Harus banget nonton karena filmnya bener-bener seru banget. Terus kalau nonton bareng sama teman-teman, kalian bakal ngerasa kayak memecahkan teka-teki bersama. Iya benar. Gokil. Kamu Terus gimana? mungkin buat di luar sana yang mungkin relate, Iya. yang ngerasa relate harus banget nonton karena walaupun kalian relate pasti pada akhirnya nggak akan relate karena ceritanya nggak masuk akal itu kak. Oke, dan Iya. nggak usah mikir film serupa pernah ada, karena ini Iya, beda. beda banget kak itu, Oke. beda banget. Pokoknya ditonton Siap. dulu aja. Terima kasih udah mampir ke Terima sini. Good luck kasih, buat Kak. filmnya.